Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hari ini bertepatan dengan pengenalan lingkungan sekolah terkait dengan bagaimana sih kita sebagai generasi muda, khususnya para milenial, adik-adik yang ada di rumah, bisa mengetahui bahaya penyalahgunaan narkoba yang akan saya sampaikan nanti. Terkait dengan penyalahgunaan narkoba, di sini Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya yang saat ini sedang memberikan paparan, bisa kenalan sekalian ya adik-adik. Nama saya Ida Sutantri. Saya selaku penyuluh narkoba ahli pertama Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya. Dan sebelum kita menginjak pada materi, kira-kira adik-adik tahu nggak jenis-jenis narkotika yang ada di Indonesia? Kenapa ada penyalahgunaan narkotika yang akan selalu bertambah jumlah penyalahgunaan narkoba, khususnya bagi yang coba pakai yang ada di kategori remaja? Di sini saya akan menuntaskan, kita memaparkan bagaimana dan seperti apa proses penyebaran narkotika yang ada di Indonesia, sekaligus dampak dan upaya seperti apa yang bisa dilakukan adik-adik selaku generasi muda bangsa Indonesia yang akan menjadi calon-calon pemimpin bangsa. Generasi muda kebanggaan bangsa anti narkoba. Di sini faktor permasalahan narkoba di Indonesia salah satunya adalah banyaknya angka coba pakai prevalensi penyalahgunaan narkotika ini ada di usia 10 tahun hingga 35 tahun. Nah, adik-adik salah satunya bisa menjadi korban penyalahgunaan narkoba. Kenapa demikian? Karena banyak faktornya, salah satunya adalah faktor lingkungan. Selain itu juga, sebelum kita menginjak ke sana, ada namanya ancaman sindikat narkoba yang tadi sempat saya sampaikan, proses penyebaran narkotika yang ada di Indonesia. Kenapa Indonesia menjadi negara transisi yang dengan mudahnya narkoba bisa masuk ke Indonesia? Ternyata di sini ada negara Eropa, kemudian India, Guangzhou, kemudian di Cina, Taiwan, Filipina hingga Hong Kong, dan akhirnya masuk dari Singapura dan Malaysia. Makanya kenapa rute penyelundupan ini sangat bervariasi dari negara manapun yang bisa masuk ke Indonesia. Kemudian dari Indonesia sendiri dikelola ke Jakarta, Surabaya, kemudian Batam, hingga akhirnya sampai ke Pulau Dewata, yaitu Denpasar, Bali. Nah, di sini juga dari faktor penyalahgunaan narkoba ini, salah satunya kategorinya, kenapa sih adik-adik bisa menjadi korban penyalahgunaan narkoba? Salah satunya dari rokok. Rokok ini adalah narkoba, yaitu bahan adiktif yang dapat memicu pintu gerbang masuknya narkoba dengan mudah masuk ke diri kita. Nah, salah satunya ganja. Ganja pun sama seperti rokok yang bisa dikonsumsi melalui hisapan. Nah, di sini dari kategori anak sekolah dan rokok ada 20,3% adalah anak sekolah yang menjadi perokok aktif. Sekarang pun tidak ada anak adik-adik sekalian, anak SD pun sudah bisa menggunakan rokok. Alasannya ingin coba-coba. Padahal mereka merasa itu katanya manis. Ternyata itu salah besar. Karena dari kategori manis tadi ada bahan-bahan yang dapat membahayakan tubuhnya. Salah satunya ada bahan pembuat bom, kemudian bahan dari alat-alat yang ada untuk pembersihan kloset, salah satunya. Kemudian untuk anak sekolah yang terpapar rokok atau di tempat umum ada 78,1%. Data ini kami peroleh di tahun 2017, yang dimana 59% adalah anak sekolah yang membeli rokok di warung yang diperbolehkan untuk mengkonsumsinya. Dari kategori penyalahgunaan narkoba, berdasarkan perkuliahan, 27% adalah pelajar dan mahasiswa. Nanti adik-adik masuk di sana, karena salah satunya adik-adik itulah yang bisa menolak ataupun menggunakan. Makanya adik-adik harus bisa mencegah. Kenapa harus bisa mencegah? Karena salah
dengan menghindari rokok, kalian pun bisa mencegah anti narkoba salah satunya. Nah, kemarin sempat juga sudah diketahui ya, narkoba itu apa kepanjangannya, yaitu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Jenis-jenis narkotika ada jenis opiat. Opiat ini adalah tumbuhan alami yang ada di negara Afghanistan, Pakistan, dan Iran yang menjadi bahan dasar untuk penggunaan dan pembuatan sabu-sabu, ganja, dan lain-lain. Kalau untuk ganja sendiri sih sebenarnya ada di Aceh ya, Aceh, di Meksiko, dan Maroko. Kemudian di Kolombia itu ada daun koka. Daun koka ini dari serbuk kokain ya untuk penggunaannya. Sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, jenis-jenis narkotika ini adalah jenis-jenis golongan 1. Salah satunya ganja. Ganja ini seperti kalian pernah dengar ada legalisasi ganja. Nah, legalisasi ganja ini sama sekali BNN tidak memperkenalkan karena sesuai dengan Undang-Undang 35 Tahun 2009, ganja ini masuk di kategori golongan 1. Apabila dikonsumsi, apabila memiliki, menanam, bahkan mengedarkan, itu kategorinya bisa dihukum maksimal seumur hidup atau hukuman mati. Jadi adik-adik harus bisa memahami bahwasannya golongan 1 ini salah satunya ganja. Jadi ada pun legalisasi ganja itu tidak kita istilahnya kita memang benar-benar melarang ganja itu beredar di Indonesia. Kemudian ada narkoba jenis LSD, permen lidah yang perangko yang ditempelkan di lidah yang mempunyai sensasi halusinasi tinggi seperti menggunakan narkotika golongan 1. Nah, kenapa demikian? Karena jenis narkotika ini jarang ditemukan. Kemarin sempat ada kejadian anak usia 18 tahun masuk kuliah, tiba-tiba dia mengkonsumsi LSD ini, akhirnya banyak kecelakaan yang terjadi pada saat itu dia mengendarai mengendarai mobil, akhirnya dia menabrak para pengendara motor dan salah satunya ada oknum anggota kepolisian yang meninggal dan dulunya sudah menjalani masa rehabilitasi karena salah satunya dia bukan kurir ataupun bandar. Oke, kemudian ada jenis lagi yang terbaru adalah tembakau gorila. Ya, tembakau gorila ini juga masuk kategori golongan 1 karena salah satunya komposisinya itu ada bahan dasarnya adalah ekstra daun ekosinga dan kemudian ditambahi semprotan dari campuran ganja. Jadi di tembakau gorila ini salah satunya juga mengandung efeknya bisa nge-fly, tahu ya nge-fly ya, kemudian bisa mengakibatkan halusinasi yang tinggi, hampir sama seperti mengkonsumsi ganja. Kemudian ada lagi efeknya yang bisa, apa sih efek dari narkoba itu? Nah, di sini saya jelaskan ada 4 kategori. Yang pertama adalah halusinogen, kemudian depresan, dan stimulan. Jenis-jenis halusinogen ini ada LSD, kemudian ada ganja, kemudian magic mushroom. Magic mushroom ini jamur seperti psikolobin ya, bisa membuat halusinasi. Nah, psikolobin ini adanya di jamur tai sapi, biasanya timbul di kotoran sapi. Kemudian depresan itu contohnya seperti morfin dan heroin. Kemudian ada benzodiazepin dan metadon, ini jenis-jenis psikotropika. Kemudian ada stimulan ini seperti amfetamin, sabu ya, methamphetamine, kemudian nikotin yang ada di kandungan rokok, dan kafein. Kafein ini biasanya ada di kopi. Nah, apa saja pengaruh narkoba yang adik-adik tahu ya? Pengaruh narkoba ini ada beberapanya. Salah satu memperlambat fungsi otak, kemudian sulit berkonsentrasi, kemudian mengurangi kemampuan dalam mengamati pandangan sekitar, dan kemudian ada lagi mengurangi kemampuan merespon kejadian yang tak terduga. Ini salah satunya pengaruh narkoba di kategori depresan. Kemudian di kategori stimulan itu adalah membuat aktivitas otak bekerja lebih cepat. Contohnya seperti sepeda motor.
kalian mengendarai sepeda motor pakai motor bebek misalkan, karena ada 4 gigi ya, tiba-tiba kalian mencoba untuk dengan kecepatan 60 kalian pakai gigi 2. Nah, gimana? Badan kalian pasti akan merasakan sakit-sakit semua bila mana tidak mengkonsumsi narkoba. Itu pun kalau kalian ada kategori coba teratur pakai. Kemudian memberikan rasa gelisah dan membuat Anda menjadi agresif, gitu ya, dan mengalami kewaspadaan dan rasa percaya diri yang sempurna. Jadi nggak pede, ya, bawaannya gelisah terus. Halusinogen, munculnya perubahan persepsi pada panca indera. Jadi panca indera kita itu sudah mulai berkurang, kayak kemudian memberikan rasa senang yang berlebihan, dan perubahan persepsi ini bisa membuat mereka yang nggak fokus memperhatikan jalan. Nah, kenapa halusinogen ini? Salah satunya ada di narkotika golongan 1. Kemudian faktor remaja menggunakan narkoba itu ada 5 kategori. Yang pertama adalah coba-coba iseng, kemudian karena faktor dari teman sebaya dan lingkungan. Yang ketiga, keempat adalah pola asuh yang otoriter, dan yang kelima adalah pengaruh film dan TV. Jadi adik-adik harus paham kenapa faktor remaja itu bisa menggunakan narkoba. Ada 5 faktor yang mempengaruhinya. Kemudian dari dampak narkoba itu ada 5 segmentasi. Yang pertama adalah segmen dari psikologis dan sosial, kemudian kesehatan, kemudian yang ketiga adalah ancaman pidana, keempat adalah produktivitas, dan terakhir adalah keamanan. Nah, bagi dampak yang ada di dampak narkoba ini, yang pertama adalah segmen di kesehatan. Pastinya mempengaruhi dari otak kita. Nah, otak kita ini salah satunya berfungsi dengan baik. Tiba-tiba menggunakan narkoba, pasti banyak sel-sel saraf yang putus. Kita sebagai makhluk hidup yang dilahirkan dari rahim orang tua kita, dari ibu kita tercinta, diciptakan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berjuta dan bermiliaran sel saraf. Tiba-tiba pada saat kita menggunakan narkoba 1 kali saja, jutaan bahkan ribuan sel saraf akan mati secara putus tanpa bisa menyambung lagi. Nah, kenapa pengguna narkoba itu harus direhabilitasi, ya, karena salah satunya menyambung untuk mengingat, kemudian berproduksi lagi, berproduktif lagi dalam pekerjaan, berkarya lagi, memberikan ide, itu salah satunya untuk kita program direhabilitasi. Kemudian dari psikologi dan sosial itu salah satunya dampaknya adalah perilaku menyimpang. Jadi adik-adik bahaya kalau misalkan kita tidak bisa memilih teman. Pasti banyak perilaku menyimpang yang akan kita lakukan, dan itu pasti dosa. Dan bila mana ada razia Satpol PP pasti nanti kena razia, ya. Oke, kemudian yang psikologi sosial yang lain adalah salah satunya pergaulan bebas dan hura-hura. Jadi adik-adik harus bisa mengontrol uang jajannya. Kalau dikasih sama orang tua harus bisa ditabung, mungkin disisihkan, ya. Kemudian untuk salah satu yang keempat adalah prestasi perguruan. Pastinya di sekolah nggak akan bisa fokus menerima pelajaran karena salah satunya dengan narkoba itu bisa ketinggalan kelas. Dan yang produktivitas ini salah satunya nggak produktif, jadi pelajar nggak akan bisa memberikan nama baik, nama harum buat sekolah, bahkan nantinya membuat image buruk bagi sekolah itu sendiri. Kemudian bagi segmentasi keamanan, nah pastinya kegiatan narkoba ini diikuti oleh tindakan kriminalitas. Makanya kenapa banyak sekali korban-korban yang menjadi korban kriminalitas itu adalah tersangkanya ini masih hidup, karena dia ini adalah salah satunya menggunakan narkoba, ingin berani membunuh, ingin berani tega melukai korbannya, seperti contohnya perampokan, pencurian, kemudian pembunuhan disertai dengan pemerkosaan. Makanya kenapa ada sempat cerita yang kemarin berita pernah viral itu anak usia anak usia di bawah 17 tahun, usia 15 tepatnya, menggunakan narkoba jenis minuman keras, kemudian dioplos dengan pil koplo,
yang kemudian berani membunuh mantan pacarnya karena istilahnya dia tuh pengen balikan tapi nggak mau yang perempuannya. Jadinya si laki-laki ini tega membunuh dengan, mohon maaf, kalaunya dikasih cangkul. Nah kayak gitu, jadi bahaya banget bagi adik-adik yang ingin menggunakan narkoba. Tolong deh lebih berhati-hati dan 1000 kali berpikir seperti itu ya. Kemudian dari ancaman hukuman, penjara minimal 4 tahun itu yang sesuai dengan Undang-Undang 35 tahun 2009, ada di pasal 111 sampai 114. Nanti mungkin bisa adik-adik baca di sana. Bila mana memiliki narkotika minimal berat 0,5 gram, itu bisa dipenjara minimal 4 tahun, maksimal seumur hidup, hukuman mati hingga denda miliaran rupiah. Nah, bagi adik-adik yang suka nongkrong, hati-hati. Media dan tempat transaksi kurir dan bandar salah satunya ada di kafe, kemudian di terminal, di sekolah, bahkan di jalan yang sepi, terpencil, baik itu di pinggir sungai maupun di laut. Jadi di kafe ini adik-adik harus bisa mewaspadai jangan sampai kalian lama-lama nongkrong, karena bisa jadi kalian jadi korban untuk menjadi anak buahnya bandar atau dan target sasarannya ini salah satunya adalah adik-adik yang suka bolos sekolah, nah, kemudian begadang malam, kemudian banyak uang, dan dari kategori broken home atau keluarga yang berpisah orang tuanya dan saling berpengaruh. Salah satunya pengaruhnya ini dia mempunyai jabatan dari orang tuanya, mungkin seorang konglomerat ataupun partai orang tuanya, jadi dia punya pengaruh besar. Oke. Kemudian dari upaya yang ada kalian tahu, upaya untuk pencegahannya, salah satunya adalah pola hidup sehat. Jadi kemudian ada ekstrakurikuler harus selalu kalian ikuti. Kemudian selesaikan masalah dengan ibadah, dekat dengan orang tua, komunikasi, baik itu komunikasi internal maupun eksternal dengan orang tua apapun itu. Kemudian ketiga, terakhir adalah tentukan cita-cita. Kalian mau jadi apapun itu tergantung kalian. Yang penting satu, harus menjadi kebanggaan dari orang tua kalian sendiri. Baik, terima kasih atas pemaparan yang sudah saya berikan. Untuk pertanyaan, karena tadi sudah menyimak pemaparan saya dari awal hingga akhir. Yang pertama adalah sebutkan undang-undang nomor berapa, tahun berapa yang mencakup tentang narkotika. Kemudian yang kedua, sebutkan dampak narkoba ada 5. Coba sebutkan apa saja. Kemudian dan jelaskan. Kemudian yang ketiga adalah sebutkan jenis narkotika yang ada di Indonesia. Jadi sudah saya sebutkan, minimal sebutkan 3. Ya. Kemudian ada efek narkoba. Yang keempat, pertanyaannya efek narkoba itu adalah 3, yang tadi sempat saya sebutkan, tolong dijelaskan dan bagaimana dampaknya. Oke, yang kelima adalah sebutkan bagaimana kita mencegah narkoba itu bisa masuk. Upaya apa saja yang kalian lakukan. Oke, itu saja 5 soal yang sudah saya sampaikan. Nanti bisa dikumpulkan ke tim adik-adik yang ada di sini. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.